Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semangat ya nak untuk belajar. Mudah-mudahan anak-anak ibu sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah luar biasa. Sekarang kita ketemu lagi sama ibu. Kita belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia, di pembelajaran 1. Sebelumnya ibu perkenalkan dulu diri ibu. Nama ibu Bu Kori Pratiwi, Bu Guru di SD Negeri 44 Tarata, Kecamatan Koto 11 Tarusan. Udah siap untuk belajar nak? Nah, ayo kita semangat untuk belajar. Coba anak-anak ibu perhatikan, ada gambar apa ini? Suasananya kapan ini? Ini suasana di siang hari atau di malam hari? Iya, bagus anak-anak ibu ya. Ini adalah suasana di malam hari. Kenapa ini di malam hari? Karena gelap, lampunya hidup, kemudian ada bintang dan ada bulan. Ya, lihatlah lingkunganmu di malam hari. Bagaimana keadaan lingkungan kita di malam hari? Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Ada yang tahu anak ibu kenapa lampu di rumahnya dapat menyala? Ya, nah tahukah anak ibu proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Ada yang sudah tahu? Bagus, hebat anak-anak ibu ya. Nah, kalau yang belum tahu, ayo kita perhatikan dahulu bacaan ini. Ini adalah bacaan yang judulnya Listrik Pengubah Wajah Dunia. Yuk kita baca sama-sama. Semoga anak-anak ibu lancar membacanya ya. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah anak ibu bagaimana perjalanan arus listrik itu hingga sampai ke rumahnya? Iya, nah arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang terjadi terus-menerus. Nah, proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Nah, itulah dia arus listrik anak-anak ibu. Arus listrik itu dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Dari gardu-gardu penerima tersebut, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Bisa di swalayan, bisa ke toko-toko, bisa ke gedung-gedung. Pokoknya semua yang membutuhkan arus listrik. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, ibu pernah melihat kabel listrik di dalam rumahnya? Iya, ada pernah ya nak ya. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat menghubungkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, dan masih banyak lagi yang lainnya ya nak ibu ya. Coba sebutkan apa saja peralatan elektronik yang memerlukan energinya listrik. Iya, bagus anak-anak ibu, ada banyak ya. Ada mesin cuci, ada rice cooker, ada mixer,
Mamanya kalau mau bikin kue bolu itu menggunakan mixer, menggunakan arus listrik. Iya, bagus. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Rangkaian seri dan paralel merupakan jenis-jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua ataupun lebih komponen listrik sehingga menjadi satu kesatuan utuh. Nah, bila dilihat dari cara penyusunannya, rangkaian seri itu disusun dengan cara bersambung atau sejajar, dan rangkaian paralel itu disusun berderet. Nah, coba anak-anak ibu perhatikan. Ibu di sini ada punya dua buah gambar. Gambar yang pertama, yang A itu rangkaian seri lampu, yang B itu rangkaian paralel lampu. Nah, contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Pernah anak-anak ibu memakai lampu senter? Tentu pernah ya, Nak ya. Nah, rangkaian yang disusun seri pada lampu senter itu adalah baterai. Kalau yang digambar ibu ini yang disusun seri adalah lampunya. Nah, untuk yang di senter itu yang disusun seri adalah baterainya. Lampunya cuma satu. Nah, kemudian karena hanya terdapat satu lampu pada senter, hal tersebut yang menyebabkan lampu senter itu menyala sangat terang. Namun baterainya cepat habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa ditemui pada lampu-lampu di rumah. Betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik, tentunya kita akan mendapat banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Betul tidak, anak-anak ibu? Tentu betul ya. Coba anak-anak ibu bayangkan, jika listrik itu tidak ada, bagaimana mamanya mencuci pakaian? Tentu tidak bisa menggunakan mesin cuci. Nah, itulah dia. Jika listrik itu tidak ada, maka kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana contoh sikap bijaksana menggunakan listrik itu, Nana Ibu? Ada yang tahu? Iya, pintar sekali. Misalnya, apabila hari sudah terang atau siang atau pagi hari ya Nana Ibu ya, mataharinya udah mulai muncul, Nana Ibu harus mematikan lampunya. Apabila televisi tidak ditonton, harus dimatikan. Itu sudah merupakan salah satu cara untuk menghemat energi listrik. Iya, bagus. Sekarang teks tersebut terdiri atas 5 paragraf. Jawab pertanyaan berikut berdasarkan paragraf pada teks tersebut. Bisa Nana Ibu menjawabnya? Tentu bisa ya. Semangat. Nah, apa pertanyaan pertama? Itu ada di paragraf 1. Apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis di paragraf 1 tuh? Apa kira-kira Nana Ibu topik masalahnya pada paragraf 1? Ya, bagus Nana Ibu ya. Yaitu tentang penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Nah, sekarang untuk pertanyaan kedua, itu ada di paragraf 2. Apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Ayo, tentunya Nana Ibu sudah tahu ya tentang arus listrik ya. Apa yang Nana Ibu ketahui? Iya, pintar Nana Ibu ya. Arus listrik itu adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Iya, bagus. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya masih di paragraf 2. Bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Ada, jelaskan secara berurutan. Ya, bagaimana caranya, Nak? Bagus, anak-anak Ibu udah tahu ya bahwa caranya itu arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara tinggi menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Kemudian
arus listrik itu disalurkan menuju ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukannya. Ya, sekarang pertanyaan berikutnya ada di paragraf 3. Apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Nah, bagaimana nak? Jelaskan secara berurutan. Saat arus listrik sudah tiba di rumah warga itu, arus listrik itu mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Nah, rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk sakelar dan colokan listrik. Nah, untuk digunakan pada peralatan elektronik yang ada di rumahnya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya masih di paragraf 3. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Wah, ini pasti anak-anak ibu udah tahu semuanya ya. Banyak sekali manfaatnya, ya kan anak-anak ibu ya? Ini bagus semuanya, yaitu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas, rice cooker, mesin cuci, banyak lagi peralatan elektronik lain yang menggunakan arus listrik. Nah, itu pertanyaan selanjutnya ada di paragraf 4. Apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Nih untuk di paragraf 4 ya. Nah, apa kesimpulannya? Siapa yang bisa? Iya, bagus, yaitu untuk penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu senter lebih terang, namun menyebabkan baterai cepat habis. Itu kesimpulan paragraf 4. Nah, sekarang untuk paragraf 5. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Apakah ada pesan tadi di paragraf 5, nak? Dan jelaskan dengan singkat. Iya, pesannya itu ada. Listrik itu berperan penting bagi manusia. Aktivitas sehari-hari dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Iya, seperti contohnya tadi, mematikan lampu apabila hari sudah terang. Nah, sekarang ibu punya gambar ini. Di sini ada beberapa benda yang sudah diberi angka, kira-kira nomor angka 1, 2, 3, 4 itu bendanya apa dan apa fungsinya? Ada yang sudah tahu? Ini gunanya untuk apa? Iya, bagus anak-anak ibu ya. Ini adalah bagian-bagian dari sebuah senter. Bongkarlah senter yang kamu miliki. Amati komponen-komponen yang terdapat pada senter. Seperti berikut ini. Ada nih yang nomor 1, 2, 3, 4. Apa saja, apa nama komponennya dan apa gunanya? Ini dia. Yang nomor 1 itu adalah baterai. Gunanya sebagai penyuplai arus listrik. Yang nomor 2 itu adalah reflektor. Gunanya untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Yang ketiga itu logam penghantar. Gunanya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat itu adalah saklar. Guna saklar itu adalah untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Anak ibu pernah kan menggunakan senter? Iya, tentunya ya nak. Nah, jika komponen-komponen utama tersebut kita rangkai untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti gambar ini. Nah, ini dia. Apabila kita susun, ini dia bentuknya nak. Ada baterainya, semua komponennya sudah lengkap terpasang. Nah, jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu saja, tidak menggunakan reflektornya, maka akan tampak seperti apa? Ya, seperti ini dia. Nah, itu ada lampunya saja. Nah, udah kelihatan kan anak-anak ibu? Inilah sebenarnya bentuk rangkaian senter itu. Bagaimana posisi lempengan logam untuk membuat lampunya menyala? Bagaimana ya kira-kira? Ada yang tahu? Pintar anak-anak ibu ya. Iya, posisi logam itu harus mampu
menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus menyentuh ke terminal baterai dan ujung satunya lagi harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, saklar harus dalam kondisi terhubung. Nah, barulah lampunya bisa menyala, lampu senternya. Nah, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah? Nah, apa? Untuk pengganti lempengan logam tersebut yang biasanya terdapat pada rangkaian lampu di rumah kita itu adalah kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Ya, sekarang tuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan. Bagaimana dia? Yaitu dalam keadaan normal, lampu senter mati. Nah, jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu senter sehingga lampu senternya menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Iya. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita, anak-anak ibu semuanya. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan bisa bermanfaat. Nah, untuk anak-anak ibu semuanya, teruslah selalu semangat untuk belajarnya sehingga bisa meraih prestasi. Semangat belajar, raih prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.